Halo Halo semuanya. semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Faiz Fatur Rahman dengan NPM 734240026 dan teman saya Perkenalkan, nama saya Jessica dengan NPM 7342400031 dan teman Saya Herpi Alpriani dengan NPM 734240030 dari program studi S1 Terapan Akuntansi Keuangan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kami di sini akan menjelaskan tentang plan aset atau aset tetap yang berawalkan dari pengertian sampai penjuralan aset tetap tersebut. Plan aset atau aset tetap. Kita akan berbagi menjelaskan pengertian aktiva tetap atau plan aset. Yang kedua, menjelaskan, menghitung dan menjurnal perolehan aktiva tetap atau plan aset. Untuk pertama, kita akan menjelaskan pengertian aktiva tetap atau plan aset. Plan aset atau aktiva tetap adalah sumber daya berwujud atau tangible resource yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual ke pelanggan. Plan aset biasa disebut property, plan atau fixed asset. Plan aset dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada tanah atau land. Yang kedua, land improvement. Yang ketiga, ada bangunan atau building. Yang keempat, mesin atau peralatan atau equipment. Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan, menghitung, dan menjurnal perolehan aktiva tetap atau plan aset. Yang pertama, akan nilai akuisisinya signifikan? Jikalau iya, maka apakah aset tersebut tahan lama atau tidak? Jikalau tahan lama, Jikalau tidak, maka menjadi beban, dan jikalau tahan lama dan dipertanyakan lagi apakah aset tersebut mempunyai tujuan produktif atau tidak. Jikalau mempunyai tujuan produktif, maka menjadi aset tetap. Jikalau tidak, menjadi investasi. Karakteristik aset tetap. Aset tetap adalah aset jangka panjang atau relatif permanen. Aset tetap adalah aset berwujud karena terlihat secara fisik. Aset dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal. Penentuan biaya aset tetap. Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan sesuai dengan prinsip biaya, yang terdiri dari harga beli, biaya angkut, dan biaya pemasangan. Pengeluaran yang tidak penting dicatat sebagai pengeluaran kerugian atau aset lainnya. Aset tetap yang pertama yaitu land atau tanah. Land atau tanah dibeli oleh perusahaan untuk dibangun pabrik atau kantor di atasnya. Harga perolehan cost land meliputi yaitu harga pembelian, biaya penutupan seperti biaya sertifikat dan notaris, komisi pialang atau real estate, yang terakhir itu pajak properti dan lain-lain. Adapun semua biaya tersebut yaitu untuk membuat tanah siap untuk digunakan, dijumlahkan dan didebit ke akun land atau tanah. Adapun kesimpulannya itu tanah memiliki harga beli atau harga beli, pajak penjualan, perizinan dari badan pemerintah, komisi makelar, biaya balik nama, biaya survei, pajak real estate, pembongkaran bangunan yang tidak diperlukan, perataan tanah, pengaspalan atau pelapisan jalan umum yang membatasi tanah. Adapun ilustrasinya itu kadang-kadang tanah yang dibeli memiliki bangunan di atasnya yang harus dibongkar sebelum pembangunan gedung baru. Dalam hal ini, semua biaya pembongkaran dan pemindahan dikurangi hasil dari bahan yang diselamatkan didebit ke akun tanah atau land. Harga seperti halnya contoh sebagai berikut, itu harga tanah $100.000, biaya pemindahan gedung $6.000, biaya pengacara $1.000, komisi broker $8.000, dan untuk harga perolehan tanah itu menjadi $115.000. Selanjutnya ada land improvement atau pengembangan tanah. Land improvement adalah tanah yang dimanfaatkan untuk jalan, area parkir, pagar, dan taman. Biaya perbaikan lahan mencakup semua pengeluaran yang diperlukan agar ikan tersebut siap digunakan seperti yang satu, tempat parkir, dua, pagar, tiga, penerangan. Pengembangan tanah, di mana pepohonan dan rerumputan, pagar, area parkir, penerangan halaman, selokan, dan drainase, pengaspalan area parkir. Building termasuk semua pengeluaran yang diperlukan berkaitan dengan pembelian atau pembangunan sebuah bangunan.
Yang pertama, ketika sebuah bangunan dibeli, biaya tersebut termasuk harga beli, biaya penutupan, dan komisi broker. Biaya untuk membuat bangunan siap untuk digunakan termasuk pengeluaran untuk renovasi dan penggantian atau perbaikan atap, lantai, perkabelan atau kasa, dan pemasangan pipa. Yang kedua, ketika gedung baru dibangun, dia terdiri dari harga kontrak ditambah pembayaran biaya arsitek, izin bangunan, pembayaran bunga selama konstruksi, dan biaya penggalian. Bangunan yang dimana biaya jasa arsitek, biaya jasa insinyur, biaya asuransi selama periode konstruksi, bunga atas pinjaman untuk menandai konstruksi, jalan setapak ke dan sekitar bangunan. Pajak penjualan, perbaikan, pembelian bangunan bekas, rekondisi, pembelian bangunan bekas, modifikasi, penggunaan, izin dari badan pemerintah. Selanjutnya, equipment. Harga pokok-pokok peralatan terdiri dari harga pokok pembelian tunai dan biaya lainnya yang terkait. Biaya ini termasuk pajak penjualan, biaya pengiriman, dan asuransi yang diberikan pada pembeli selama jasa transisi. Kedua, termasuk biaya untuk semua pengeluaran yang diperlukan untuk merakit, memasang, dan menguji peralatan tersebut. Biaya berulang seperti lisensi dan asuransi dibebankan pada saat terjadinya. Mesin dan peralatannya ialah pajak penjualan, biaya angkut, instalasi, perbaikan atau pembelian mesin bekas, rekondisi atau pembelian mesin bekas. Asuransi selama perjalanan, perakitan, modifikasi kegunaan, pengujian, izin dari badan-badan pemerintahan. Biaya sisi aset tetap tidak termasuk. Di antaranya itu vandalisme, kesalahan dalam instalasi, pencurian yang tidak diasuransikan, kerusakan selama pembongkaran dan instalasi, denda tidak memperoleh izin yang sesuai. Utilization of cost of delivery truck. Biaya peralatan terdiri dari harga pembelian tunai, pajak penjualan, biaya pengiriman, dan asuransi selama transit yang dibayarkan oleh pembeli. Biaya ini juga mencakup pengeluaran yang diperlukan dalam perakitan, pemasangan, dan pengujian unit. Namun, lisensi kendaraan bermotor dan asuransi kecelakaan karena merupakan biaya tahunan berulang yang tidak menguntungkan periode mendatang. Mobil dan truk perusahaan dibebankan saat terjadi. Contohnya seperti di gambar, delivery truck cash price atau harga cash 22.000 dalam dolar, sales tax atau pajak penjualan 1.320, painting and lettering 500. Berarti cost of delivery truck-nya 23.820. Hasil dari penjumlahan di atas.